back to my channel. Gimana kabarnya? Semoga selalu baik dan juga semoga selalu diberikan keistiqomahannya untuk selalu berhijrah di jalan Allah. Oke guys, karena bentar lagi nih kita akan merayakan Lebaran Idul Adha. Pasti udah gak asing banget dengan berkurban. Entah itu ada yang kurban kambing ataupun ada yang kurban sapi, bahkan guys sampai ada yang kurban perasaan. Tapi bagi kalian, jangan sampai ya tahun ini kurban perasaan. Masa iya tahun kemarin udah kurban perasaan tapi sekarang kurban perasaan lagi. Berupgrade dong, kita menjadi kurban kambing atau kurban sapi. Kalau misalkan ada di antara kalian nih yang kurban kambing atau kurban sapi, boleh dong kirim dagingnya sedikit aja ke rumah nih, supaya kita juga nih ngerasain daging kurban itu gimana, iya nggak? Dan bukan hanya melaksanakan kurban kambing atau kurban sapi aja kan guys, orang Islam juga melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Ka'bah. Yang mana kita ketahui kan, Ka'bah itu dibuat oleh Nabi Ibrahim dan juga anaknya. Tapi guys, ngomong-ngomong Nabi Ibrahim nih, Nabi Ibrahim juga ada sangkut pautnya guys mengenai sejarah berkurban dan juga sejarah ibadah haji dan umroh. Jadi teman-teman, awal mula terjadinya berkurban dan juga ibadah haji dan umroh itu terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Siti Hajar dan mempunyai anak yang bernama Ismail. Just for information aja nih guys, Siti Hajar adalah istri kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya telah menikah dengan Siti Sarah, akan tetapi belum dikaruniai anak. Ya Allah, susah bener karuniai anak. Pokoknya Nabi Ibrahim dan juga Siti Sarah itu telah menikah sebelumnya dan sudah sampai sangat tua ya. Intinya sudah sangat kakek dan nenek, akan tetapi belum dikaruniai anak. Guys, sebelum kita lanjut ke ceritanya, Ana minta maaf banget ya kalau misalkan ada suara anak kecil, ada suara orang yang dagang, ada suara orang yang lagi nuka ngetok-ngetok palu, ada suara musik. Itu Ana mohon maaf banget karena ya biasalah ya, kita hidup di lingkungan yang bertetangga, jadi kita harus saling mengerti. Kita harus saling paham teman-teman, ya Allah. Sebenarnya agak kesel juga sih, tapi mau gimana lagi, karena kita hidup yang bertetangga, rumahnya dempet-dempetan, jadi kan gak bisa ya. Jadi ya udah maklumin aja dan nikmati aja. Tapi kalian harus tetap fokus sama ceritanya. Jadi teman-teman, sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Siti Hajar, Siti Sarah ini meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menikah kembali. Akan tetapi Nabi Ibrahim itu nggak mau teman-teman, karena Nabi Ibrahim itu sangat mencintai Siti Sarah karena Allah. Akan tetapi Siti Sarah ini merasa cemas kepada Nabi Ibrahim alaihissalam karena tidak ada penerus baginya, maksudnya penerus untuk jalan kebenaran atau menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Siti Sarah ini sangat cemas, sangat khawatir karena nggak ada lagi nih keturunan, karena dia tidak bisa namanya memberikan keturunan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi karena saking setianya ya teman-teman Nabi Ibrahim kepada Siti Sarah, Nabi Ibrahim tidak mau. Bahkan Siti Sarah, saking solehahnya Siti Sarah dan saking taatnya Siti Sarah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siti Sarah mencarikan seorang istri yang solehah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuh teman-teman dengerin, Nabi Ibrahim aja nggak mau menikah lagi kalau misalkan nggak didesak tuh, nggak diiniin. Pokoknya Siti Sarah itu kayak wah mengeluarkan jurus mata kucingnya lah. Ya Allah ayang, udahlah menikah lagi, nggak apa-apa kok. Aku ikhlas, aku tidak bisa yang namanya memberikan keturunan kepada kamu. Tapi kata Nabi Ibrahim, tidak Siti Sarah, aku mencintaimu karena Allah. iya Allah adem banget kan. Coba kalau misalkan zaman sekarang, Allahu Akbar, la ilaha illallah, belum izin sama istrinya. Bahkan istrinya itu, ini maaf ya guys, kita nyinggung sedikit ya, bahkan istrinya itu masih bisa memberikan keturunan, masih cantik, bisa masak, tidak kekurangan apapun. Ilah, si suami malah nyari lain. Ya enggak lah, orang lain malah nyari sama sama pelakor. Bukannya mempercantik istrinya, bukannya setia sama istrinya,
malah kayak gitu. Aduh, Allahu Akbar. Kita nih harus mencontoh nih, harus mencontoh akhlak dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Saking setianya tuh beliau kepada Siti Sarah, yaitu istrinya yang paling dia cintai. Dan akhirnya Siti Sarah ini mencarikan seorang istri yang solehah untuk dijadikan istri oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, atau dijadikan madu gitu ya. Madu. Nggak usah nyanyi bel, suaranya jelek. Menjadikan istri kedua bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ketika Siti Sarah ini udah mencari nih kemana-mana bentuk wanita yang solehah untuk dijadikan istri dari Nabi Ibrahim alaihi salam, akhirnya Siti Sarah ini meminta kepada pembantunya atau budaknya, yaitu Siti Hajar, untuk dinikahi atau menjadi istri kedua bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi di sini konsepnya Siti Hajar itu adalah pembantu ya, pembantu dari mereka berdua. Maksudnya budak nih, budak dari mereka berdua. Tapi yang nggak jahat juga Siti Sarah sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini sangat baik nih kepada Siti Hajar, yaitu budaknya. Jadi singkat ceritanya teman-teman, Nabi Ibrahim menikah nih dengan Siti Hajar. Dan selang beberapa lama lah ya, pokoknya nggak lama banget, nggak kayak pernikahan yang pertamanya. Udah sampai tua, akan tetapi belum dikaruniai anak. Akan tetapi Nabi Ibrahim dan Siti Sarah ini nggak pernah yang namanya putus dari rahmat Allah. Tetap berikhtiar, tetap berdoa. Kalau misalkan zaman sekarang kan ikhtiarnya ya ada dokter ini ya, ke dokter, melaksanakan bayi tabung, pokoknya dan lain sebagainya. Itu kan bentuk ikhtiar kita untuk mempunyai anak. Dan begitu juga Nabi Ibrahim teman-teman. Nabi Ibrahim ini berdoa kepada Allah, walaupun udah tua Nabi Ibrahim tetap ingin mempunyai anak. Lalu juga Siti Sarahnya juga tetap ikhtiar tuh, sampai pada titik Siti Sarah ini meminta izin kepada suaminya agar dia ini dibolehkan untuk mencari istri kedua bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan karena berkat pernikahan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Siti Hajar, lalu dikaruniai anak laki-laki yang bernama Ismail. Pastikan senengnya minta ampun tuh ya Nabi Ibrahim mempunyai anak, apalagi laki-laki. Karena udah nunggu kan bertahun-tahun tidak punya anak, akan tetapi langsung dikaruniai Allah nih anak. Bahkan sampai sekarang kan turunnya itu, bahkan Nabi Ibrahim itu dicap atau diklaim atau mendapat julukan sebagai ayah dari para nabi, Abu Ambiya gitu teman-teman. Karena kan saking dia menjadi contoh yang baik ya, seorang ayah yang baik, seorang pemimpin umat yang baik, seorang nabi yang baik, seorang kepala keluarga yang baik. Jadi ketika Nabi Ibrahim ini mempunyai anak nih, Ismail, Nabi Ibrahim ini pokoknya sangat senang banget. Nanya bagaimana keadaan Siti Sarah, pasti hatinya sakit. Pasti dia minta cerai nih, pasti dia cemburu ya guys. Itu manusiawi, itu karena manusia tuh ya merasa cemburu. Kalau nggak cemburu ya udah nggak cinta, ya nggak sih? Kalau misalkan suami istri udah nggak ada rasa cemburunya, udah sebodoh amat, itu kan berarti udah nggak cinta lagi ya. Nah tapi Siti Sarah ini beda guys. Dia walaupun dia cemburu, dia tetap melibatkan Allah, dia tetap berdoa. Bahkan karena berkat doa dia nih, berkat ikhtiar dia yang udah baik juga, Allah memberikan dia juga anak teman-teman yang bernama Ishak. Anak beneran ya, dikandung beneran tuh sama Siti Sarah. Jadi teman-teman, karena Nabi Ibrahim ini pastikan senang banget ya mendapatkan seorang putra yang ganteng seperti dia, yang gagah dan juga beriman. Walaupun masih kecil kayaknya udah kelihatan kan. Kalau misalkan Allah udah sayang hambanya, udah gak luput lagi nih dari yang namanya cobaan. Kenapa sih Allah memberikan cobaan sama orang-orang yang dia sayang? Karena Allah mau tahu, karena Allah akan mengangkat derajat kita. Itu teman-teman kenapa Allah memberikan cobaan kepada kita. Kalau misalkan Allah udah gak beri cobaan nih ya, pokoknya sabodo amatin aja nih sama Allah, itu berarti Allah udah gak peduli lagi, Allah udah gak sayang lagi sama kita, Allah udah nggak udah nggak care lagi lah. I don't care kata Allah. Aneh udah nggak peduli itu. Udah mau bali kata Allah itu. Saya udah nggak peduli sama kamu. Nah itu sedih kan teman-teman, kita sebagai hambanya Allah tapi kita nggak dipedulin. Karena tapi Allah itu melihat nih, karena Allah saking sayang sama Nabi Ibrahim, akhirnya Allah menguji dia dengan mengirimkan
mimpi lewat Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh untuk Siti Hajar dan juga Nabi Ismail yang masih kecil, masih bayi merah teman-teman, untuk ditaruh di sebuah padang pasir. Dan yang udah kita tahu juga nih teman-teman, padang pasir kan ya pasir gitu, semuanya pasir, kagak ada tuh bangunan, kagak ada tuh warteg, kagak ada es teh. Yang jual es teh di padang pasir siapa teman-teman? Intinya gitu lah, nggak ada kan yang jual es teh. Ya semuanya, bahkan kalau terlihat itu ya cuman fata morgana aja. Terus juga panasnya minta ampun ya nggak teman-teman. Akan tetapi Allah memerintahkan untuk Nabi Ibrahim menaruh nih istri dan serta anaknya di padang pasir. Hati siapa teman-teman yang nggak sedih, ya Allah, aku baru mendapatkan anak, udah disuruh sama Allah untuk meninggalkan anak dan istriku di padang pasir dengan perbekalan yang sangat cukup dan aku tidak boleh menemuinya. Dan juga Nabi Ibrahim ini bilang kan ke Siti Hajar apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu kata Siti Hajar, Ya, apabila itu perintah dari Allah, laksanakan wahai suamiku. adem kan kalau dapat istri soleha, kalau sama dapat istri soleha, dapat suami yang soleh, adem kan rumah tangganya tuh adem ayem, kagak berantem lah. Kalau misalkan kita dapat orang yang tepat, dapat orang yang paham agama, bukan cuma paham agama aja, akan tetapi taat nih sama Allah dan juga pengertian, sayang lah sama kita, bede adem teman-teman. Akhirnya Nabi Ibrahim menaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga membawa istri serta anaknya ke padang pasir dengan menggunakan unta dan dibekali perbekalan yang cukup, ya kayak air, roti, lain sebagainya. Kan kalau di Indonesia nasi lah, dulu mana ada nasi, pakai gandum, pokoknya pakai roti gitu ya nggak teman-teman, orang-orang zaman dulu itu makan. Dan juga ketika udah nyampe di padang pasir tuh ya, akhirnya menurunkan dan kayak ya dibuatin gitulah tenda seala kadarnya kayak gitu. Dan akhirnya Nabi Ibrahim ini meninggalkan mereka berdua di sana. Kalau misalkan teman-teman, keadaan padang pasir itu kan kalau misalkan siang itu dia panas ya minta ampun. Akan tapi kalau misalkan malam, dingin tuh nusuk sampai ke tulang teman-teman. Walaupun kita nggak pernah kesana gitu ya, tapi kita ngeliat kan kayak cerita-ceritanya, info-infonya kayak gitu teman-teman. Keadaan padang pasir itu karena kan dia terbuka gitu ya, ladang yang terbuka ya, pasti kan dingin banget. Kita aja di pegunungan aja udah dingin gitu ya, kadang-kadang di tempat terbuka kayak misalkan di lapangan ya, kalau panas ya panas banget. Kalau misalkan udah malam kan pasti dingin tuh, nyusuk tuh kan, dinginnya sampai ke tulang. Jadi guys, karena udah lama nih Nabi Ibrahim menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerintahkannya bisa bertemu lagi dengan istri dan juga anaknya. Dan di sisi lain Siti Hajar ini kekurangan makanan karena makanannya udah habis, stoknya udah habis, dan juga dia ngeliat nih anaknya sangat keausan, sedangkan air susunya dia itu udah sangat kering banget karena dia juga dehidrasi ya teman-teman. Lalu Siti Hajar ini berlarian teman-teman ke dua gunung, yaitu Gunung Safa dan Marwah. Dia ini lari mencari air ke Gunung Safa, ke Gunung Marwah, balik lagi Gunung Safa, Gunung Marwah, kayak gitu sampai 7 kali teman-teman. Dan ketika telah kembali nih dari mengelilingi Bukit Safa dan Bukit Marwah mencari air, ketika kembali melihat anaknya di bawah kakinya itu telah mancur teman-teman, air tuh kayak gitu, mancur terus banget. Akhirnya Siti Hajar tuh sangat senang dan memberikan minum kepada Nabi Ismail dan juga dirinya. Akhirnya sumur itu menjadi luas dan lebar sampai sekarang teman-teman, yang diberi nama air Zam-Zam. Karena kan airnya nggak pernah habis tuh, yang ngalir terus walaupun kemarau, nggak pernah yang namanya kering, dan airnya juga segar. Ana sampai situ pernah. Jadi pimpinan pondok Ana itu habis melaksanakan umroh, jadi kan dikasih tuh ya air ini kayak seger banget teman-teman, air Zam-Zam itu. Tapi kalian juga pernah kan pastinya ngerasain air Zam-Zam, pokoknya tuh seger banget. Kalau misalkan kalian lagi minum air Zam-Zam tuh jangan lupa minumnya pakai baca bismillah dan juga sholawat. Terus katanya juga sih kayak disebutin aja hajatnya apa teman-teman. Sedangkan di sisi lain teman-teman, ketika menunggu nih berpurnama, berbulan-bulan, bertahun-tahun, berminggu-minggu menunggu kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya
Nabi Ibrahim ini diperbolehkan kembali untuk menjemput anak dan juga istrinya. Akan tetapi nih, ketika udah nyampe sana, Nabi Ibrahim itu sudah melihat perkotaan, maksudnya udah ada penghuninya tuh di gurun pasir, karena udah ada air yang begitu melimpah. Dan ketika bertemu dengan anaknya, yaitu Nabi Ismail itu telah beranjak besar teman-teman, udah bisa jalan, udah bisa, ya pokoknya udah kayak anak-anak pada umumnya, udah kayak anak-anak kecil pada umumnya itu teman-teman. Dan ketika udah bertemu nih, Nabi Ibrahim tuh nangis sejadi-jadinya teman-teman. Bukan nangis karena, pokoknya campur aduk ya. Udah bertemu nih sama istri dan juga anaknya yang setelah bertahun-tahun kan teman, namanya nggak dipertemukan. Akan tetapi ketika ditemukan, Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Aduh, kayak hati siapa gitu ketika udah lama nggak punya anak ya teman-teman, lalu menikah dan juga punya anak kan udah sampai tua, lalu ketika udah dilahirin malah Allah menyuruhnya untuk ditinggalkan di padang pasir yang begitu panas sendirian, kagak ada orang. Ketika kembali anaknya udah gede, akan tetapi disuruh oleh Allah, diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Bayangin teman-teman, kalau misalkan kita berada di posisi Nabi Ibrahim alaihissalam, kita aja kena masalah sedikit aja udah ngeluhnya, ya Allah kenapa sih aku harus kena masalah seperti ini. Pasti kan udah kayak gitu ya, ya Allah kenapa sih kamu menimpakan masalah terberat ini kepadaku, kayak gitu. Tapi Nabi Ibrahim itu sebenarnya udah sempet kayak galau tuh, udah kayak sempet goyah juga hatinya, ngomong kan ke Siti Hajar dan juga ngomong juga nih ke Ismailnya. Kan tetapi Nabi Ismail ini dia juga kan taat tuh, karena ya tadi dari orang tua yang soleh dan soleha akhirnya melahirkan juga anak yang sangat soleh dan juga taat. Akan tetapi teman-teman, Nabi Ismail ini meyakinkan keraguan dari ayahnya, berkata, wahai ayahku, lakukanlah perintah dari Allah jika Allah menghendaki. Akhirnya Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail nih ke puncak untuk menyembelih nih. Akan tetapi ketika di perjalanan ada si setan yang menghasut Nabi Ibrahim agar tidak melakukan penyembahan tersebut teman-teman. Dan yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah mengambil 3 batu dan melemparkannya ke setan itu. Jadi ketika setan itu muncul, dilemparin tuh sama Nabi Ibrahim. Makanya teman-teman, ada ketika acara umroh atau haji itu melempar batu, 3 batu kan, ula, wusto, dan akobah. Nah itu sejarahnya ketika Nabi Ibrahim mau melaksanakan perintah dari Allah, ada si setan tuh, makanya dilempar aja setan pakai batu. Jadi kalau misalkan kalian ada ketemu setan nih, gak usah takut teman-teman, ambil aja batu yang sangat gede, nah lemparin tuh ke setan. Ya nggak setan. Dan ketika sampai di atas, akhirnya Nabi Ibrahim ini sempat ragu lagi. Akan tetapi Nabi Ismail bilang kepada ayahnya, wahai ayahku, tutuplah mataku, ikat tanganku, dan juga ikat kakiku. Dan karena udah diikat nih semuanya, akhirnya Nabi Ibrahim ini mengasahkan pisaunya tajam banget, biarin Nabi Ismail itu nggak ngerasa sakit teman-teman. Pokoknya diasahkan sampai tajam. Dan ketika pengen disembelih tuh anaknya, yaitu Nabi Ismail, akhirnya Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kambing. Masya Allah kan teman-teman. Maka itulah ada sejarahnya, yaitu berkurban digantikan oleh kambing. Dan juga acara tadi, maksudnya bukan acara, maksudnya melaksanakan ibadah haji, tawaf sampai 7 kali, lari-lari kecil, sa'i ya, lari-lari kecil atau sa'i dari Safa ke Marwah, dan juga melempar jumroh, ula, wusta, dan akobah, serta ada air yang tidak pernah kering yang jernih, yaitu bernama air Zam-Zam. Oke teman-teman, dari cerita yang udah Ana bawakan, kita dapat mengambil nih beberapa nilai-nilai penting dari cerita tersebut. Yang pertama adalah nilai akidah, yang kedua adalah nilai moral, dan yang ketiga adalah nilai edukasi. Nilai akidahnya adalah Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Allah akan selalu mengawasi, Allah akan selalu peduli kepada hambanya. Jadi kemungkinan seorang hamba nih bisa tega kan meninggalkan hambanya Allah, akan tetapi Allah tidak akan pernah teman-teman meninggalkan hambanya sedikit pun dalam keadaan sedih, senang, ataupun gundah, ataupun galau. Pokoknya Allah akan selalu ada di samping kita.
Jadi yang kedua adalah nilai moral yang dimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablu minallah. Jadi ketika Allah telah memberikan petunjuk dan mengabulkan doa hambanya, maka tugas kita sebagai manusia atau sebagai hambanya Allah harus mematuhi apa yang telah Allah tetapkan. Dan yang terakhir teman-teman, yaitu nilai edukasi, yaitu akhlak yang bisa kita ambil, yang bisa kita lihat dari Nabi Ismail alaihissalam ketika menghadapi kegalauan ayahnya, karena ayahnya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih dirinya. Jadi Nabi Ismail kan gak ngebrontak tuh, apaan sih Pak, masa iya disuruh menyembelih? Ih, halu kali Bapak. Nggak kayak gitu ya teman-teman. Akan tetapi Nabi Ismail karena masih kecil tuh, tapi pemikirannya udah dewasa banget. Dia pakai logika persuasif yang sangat-sangat pokoknya membuat hati ayahnya itu tenang teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian cerita dari Ana di video kali ini. Kalau misalkan ada kata-kata Ana yang salah, Ana mohon maaf kepada Allah, Ana mohon ampun. Tapi jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya agar kalian tahu nih cerita ini, dan juga teman-teman kalian juga nih tahu. Ya nggak teman-teman? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time semuanya.